Seperti halnya saya, demikian saya juga percaya juga untuk kita semua bahwa kita lahir di dunia ini tanpa kita minta untuk dilahirkan. Dan saat kita dilahirkan, kita juga tidak dapat memilih, bukan? Di mana kita dilahirkan? Seperti saya harus lahir di kota Pati, di Jawa Tengah. Dan seandainya saudara bisa memilih dan merencanakan kelahiran saudara sendiri, di mana saudara mau lahir? Kita juga tidak dapat memilih bagaimana saat kita dilahirkan. Apakah dalam keluarga kaya atau miskin, ningrat atau jelata, keluarga baik-baik, atau kita tiba-tiba lahir di keluarga yang tidak terhormat. Kita juga tidak dapat memilih kita lahir di keluarga beragama A atau beragama B atau ateis. Kita juga tidak dapat memilih siapa yang melahirkan kita. Kakek dan nenek saya dari provinsi Hubei di Cina, imigran ke Indonesia. Kakinya kecil ditekuk begitu, sehingga setiap kali saya keluar rumah dan coba bergaul ke belakang rumah di kampung, orang selalu bilang, "Hai, Cino, singkat, tidak sunat." Itu saya sendiri bergumul, itulah saya. Dan saya tidak memilih seperti itu, ya. Tetapi saya lahir, ya harus seperti itu dan menjalaninya, saudara. Apa warna kulit kita, ras kita, lalu apa identitas jenis kelamin kita tidak merencanakan. Maka saudara tidak heran bahwa dalam psikologi manusia itu kemudian sering berada dalam apa yang disebut krisis eksistensial. Krisis eksistensial, yaitu bergumul dalam dirinya sendiri untuk mencari makna dan arti hidupnya. Kita kerap bertanya sebenarnya arti dan makna dan tujuan hidupku ini, keberadaanku di dunia ini apa? Apabila saudara, kepada kita yang setiap hari selalu berulang menjalani kehidupan, mulai dari kita bangun dari tidur, kemudian kita berkegiatan, lalu kita berkomunikasi, dan dalam rangka itu tentu kita disertai dengan berbagai atau bermacam-macam perasaan di dalamnya, kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, kepuasan, kegembiraan, rasa bangga, rasa kecewa, sakit hati, stres, dan macam-macam perasaan yang menyertai kehidupan kita. Dan kalau kepada kita yang rutin menjalani hidup seperti itu ditanyakan pertanyaan ini, saudara, apa arti hidupmu? Kalau kita bertanya satu dengan yang lain, mungkin ada yang bingung. Tetapi saya percaya, saudara, kita tentu akan menemukan berbagai macam pendapat. Karena setiap orang sedang memaknai arti hidupnya sendiri-sendiri secara subjektif. Ketika ditanya apa arti hidupnya, kita kenal Arnold Schwarzenegger, Australian and American actor, film producer, businessman, retired dari professional bodybuilding, politikus yang kemudian menjadi gubernur California yang ke-38 tahun 2003 dan 2011. Dan majalah Time, saudara, menjadikan Schwarzenegger sebagai one of the 100 most influenced people in the world di tahun 2004 dan 2007. 2 kali, saudara. Maka ketika ditanya apa arti hidupnya orang yang begitu berpengaruh ini, dia menjawab, saudara, arti hidup bukan hanya untuk ada di dunia ini.
atau hanya sekedar untuk bertahan, tetapi untuk bergerak maju, naik, mencapai yang kita inginkan, dan menaklukkan segala sesuatu. Itulah makna hidup Schwarzenegger. Dan tentu memberi pengaruh yang lain, pengaruh buat banyak orang yang lain. Salah satu, saudara, pemain baseball ternama juga punya falsafah arti hidup seperti Arnold itu. Mau terus bergerak naik sebagai profesional dari pemain baseball, menaklukkan semua lawannya, dan mencapai keberhasilan, dan sehingga dia dicatat sebagai Baseball Hall of Fame. Dan ketika ditanya arti hidupnya, dia menjawab, sesungguhnya saya berharap pada waktu saya memulai karier saya sebagai pemain baseball, saya seharusnya sudah diberitahu oleh orang bahwa ketika kamu menjalani hidup seperti yang diyakini, bergerak maju, menaklukkan semua lawan sampai di puncak prestasi dan menjadi pemain populer yang sangat terkenal, seharusnya saya sudah diberitahu kalau kita sudah sampai di puncak, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Apa artinya dia berkata demikian? Saat berhasil menjalani apa yang dirasa menjadi arti hidupnya, ia justru berada dalam situasi kosong, tak berarti semuanya. Meskipun dia telah berhasil mencapai apa yang dicita-citakan, banyak orang mengejar arti dan sasaran hidupnya. Tetapi setelah dijalani, ternyata kemudian menjadi hambar, kosong, dan dirasa hanya kesia-sia. Sehingga dia tunjukkan semua piala, kemenangan, dan sebagainya, dan dia katakan semua hanya kesia-sia. Terhadap pertanyaan yang sama, saya percaya kita akan masing-masing memberi jawaban kita masing-masing, bukan? Raymond Eves berkata, hidup adalah masalah. Jadi hidup artinya harus selalu memecahkan masalah. Orang Timur Tengah Jawad Safar berkata lain, hidup ini seperti puisi, katanya. Tanpa makna dan tujuan, tak ada gunanya, kesia-siaan belaka. Hampir mirip dengan pengkhotbah. Lalu kalau pertanyaan ini yang adalah tema khotbah hari ini, saudara, ditanyakan kepada saudara, sudah berapa tahun sudah menjalani hidup rutin, bangun, berkegiatan, berkomunikasi, beribu perasaan sudah kita jalani, apa arti hidup saudara? Pertama, saudara, yang perlu untuk kita sadari dan kita camkan bersama, bagaimana cara kita ini mendefinisikan arti hidup kita ini akan mempengaruhi hidup kita ini. Akan mempengaruhi cara pikir kita, prioritas hidup kita, aktivitas kehidupan kita. Sadar ataupun tidak, saudara, sesungguhnya hidup ini digerakkan oleh sebuah pemahaman mengenai arti hidup yang saudara yakini. Karena apabila arti kehidupan ini buat saudara adalah uang, kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya barang, uang, sebagaimana orang yang disebut dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang yang kaya itu, maka setiap detik hidup ini yang kita cari adalah uang. Apabila arti kehidupan buat saudara adalah kedudukan, maka setiap detik yang akan saudara cari, pertahankan, banggakan dalam kehidupan saudara dan kedudukan saudara. Namun kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudara, terhadap orang-orang yang menjalani arti hidup seperti ini, firman Tuhan ingatkan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Ini kata Amsal 23. Tinggalkan niatmu itu.
Ini arti hidupmu yang tersesat. Sebagaimana Yesus mengingatkan orang kaya dalam perumpamaan. Kalau engkau mengamat-amatinya, sadar, lenyaplah dia pada waktunya. Karena tiba-tiba ia akan lenyap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Itu kata Absat. Apabila kehidupan dipahami sebagai kesempatan buat kita untuk bersenang-senang, kita selalu mau senang-senang, kesana kemari, cari makan, cari lencer sana dan sini, menjadi tujuan utama yang sudah cari dalam hidup ini. Terhadap orang yang mencari arti hidupnya seperti ini, firman Tuhan juga berkata, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, kesenangan seperti itu, keinginan mata, keinginan mulut dan lidah kita ini, menjadi keangkuhan dalam hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya seperti itu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Yang kita jalani memasuki tahun baru 2023. Dan ternyata, saudara, pertanyaan itu muncul di Yakobus pasal 4 ayat 14 yang telah kita baca. Apa arti hidupmu? Nah, itu muncul eksplisit seperti itu. Ya. Apa arti hidupmu? Maka mari kita perhatikan firman Tuhan ini, karena pertanyaannya memang itu. Apa arti hidupmu? Apa jawabnya, saudara? Bagaimana firman Tuhan menjawab pertanyaan ini? Dan ini jawabnya. Kita baca lagi. Yakobus pasal 4 dan 14. Hidupmu itu, ini jawaban dari pertanyaan itu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Itu jawaban firman Tuhan mengenai arti hidup. Nah, kita tahu bahwa pertanyaan ini dijawab dalam perspektif waktu. Waktu yang baru saja kita rayakan bersama, yaitu perjalanan hidup waktu kita ini, di mana kita dihantar untuk memasuki tahun yang baru. Artinya 1 tahun sudah kita lewati, dan sekarang kita memasuki 1 tahun lagi yang baru kita jalani 8 hari. Nah, dalam perspektif perjalanan waktu itu, Tuhan mengingatkan arti hidup kita ini, saudara. Bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini begitu singkat. Hidup kita diibaratkan uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Maka mari kita perhatikan, saudara. Kata hidup di sini, apa arti hidupmu yang diajukan oleh Rasul Yakobus? Ini kata aslinya adalah bios. Mengapa saya perlu sampaikan? Karena kalau sudah baca Alkitab kita dalam bahasa aslinya, yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan hidup, itu ternyata ada 2 kata. Yaitu tadi saya katakan bios, yang ada dalam pertanyaan ini. Itu kalau kita mau terjemahkan lebih lengkap, saudara, bios itu artinya hidup yang fana. Tapi dalam LAI hanya diterjemahkan apa arti hidupmu. Itu kalau kita baca bios lengkap, apa arti hidupmu yang fana itu. Sebab ada 1 kata yang lain yang juga diterjemahkan hidup di dalam Alkitab kita ini, yaitu zoe. Hidup. Tetapi lawan daripada bios. Zoe hidup ini adalah hidup yang kekal. Ya, yang tadi hidup yang fana. Kalau zoe, hidup yang kekal.
Kalau di Alkitab tidak ada tambahan fana dan kekal. Sehingga pada waktu kita baca, apakah arti hidupmu? Saya nggak tahu ini Zoe ya atau ini bios. Tapi sekarang saudara tahu ya bahwa ada dua kata dalam Alkitab mengenai hidup, yaitu bios dan zoe. Nah, kalau kita menjalani hidup kita ini dan arti hidup kita yang kita kejar hanya sekedar bios, apa arti bios dalam hidupku itu, maka kita akan diingatkan dan disadarkan hidup kita itu hanya seperti uap. Begitu singkatnya. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian kata Rasul Yakobus. Dan kalau sudah baca di ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab, Alkitab berulang-ulang mengingatkan makna bios ini dalam hidup kita. Betapa fananya hidup kita ini. Tak berarti dan sia-sia kalau saudara menjalani hidup hanya sebagai bios. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kalau tadi diperumpamakan sebagai uap, kalau di dalam firman Tuhan Ayub, dia seperti bunga, berkembang, lalu layu, hilang, lenyap. Seperti bayang-bayang. Nah, lihat bayang-bayang saudara, sudah bergerak ke sana, hilang. Hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Sudah baca di Ayub 14. Nabi Yesaya mengambil perumpamaan yang lain. Kalau tadi uap, kemudian ada rumput, ada bunga. Ya. Yesaya mengambil rumput. Seperti bunga rumput di Israel. Pagi hari mulai berkembang, siang hari panas dan layu dan mati. Tak dapat bertahan. Dan dapat lihat begitu banyak hal yang diingatkan mengenai hal ini. 1 Petrus pasal 1:24 mengingatkan dalam perumpamaan hidupmu juga sama seperti bunga. Saudara boleh bangga, semarak, dan saya tidak akan lama, saudara akan diam, layu. Maka saudara, mari kita bersyukur memasuki hari ke-6 di tahun 2023 ini, di mana Tuhan masih memberi hidup kepada kita. Kehidupan kita di bumi ini. Dan selanjutnya, saudara, saat kita merayakan waktu tahun baru ini, Tuhan memanggil kita. Karena tahun itu selalu diberi angka, saudara. Dan angka itu perhitungan. Dan kita dipanggil untuk menghitung hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun dalam hidup kita ini. Yang baru saja kita rayakan, sebagaimana doa dari Musa, abdi Allah, Mazmur 90 yang baru kita baca juga, ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Nah, itu saya tanya, yang bagaimana sedemikian itu? Nah, kalau kita melakukan dan menghitung hari-hari yang sedemikian itu, apa artinya? Ya hidup kita seperti uap itu. Seperti rumput, seperti bunga. Dan kalau sudah bisa sadar menghitung hari seperti itu, kamu akan beroleh hati yang bijaksana. Dan saudara akan mencari makna arti hidup yang lain. Bukan sekedar sebagai bios. Tetapi saudara akan beralih mencari makna hidup sebagai zoe. Masa hidup kami ini kalau hanya bios, saudara, hanya 70 tahun, kata Musa. Dan jika kami kuat, ada yang lebih dari 70 tahun, bukan? Kebanggaannya apa? Menjadi tua. Sehingga banyak orang takut jadi tua. Tapi kemudian saya tanya, mau mati muda kalau takut tua? Juga tak mau mati muda. Masa hidup kita 70 tahun.
Dan kalau toh kita bisa lebih dari itu, saudara hanya tinggal untuk menunggu kebanggaannya adalah kesukaran dalam hidup dan penderitaan. Dengkul saudara mulai sakit, mata saudara kabur, rambut saudara botak, dan seterusnya saudara. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami hanya menunggu hilang dan lenyap. Hilang dan lenyap. Itulah soik, itulah bios saudara dalam firman Tuhan. Sekejap seperti uap. Mengapa? Di mata Tuhan hidup bios kita itu dikatakan seperti uap. Kita tadi sudah membaca ya dari firman Tuhan di hadapan Allah yang tentu ada dalam kekekalan waktu. 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Jadi apa artinya hidup kita ini, saudara, yang 70-80 tahun? Kalau di mata Tuhan 1000 tahun saja itu seperti 1 hari. Mungkin kita berpikir, sama sekali tidak ilmiah kan? 1000 tahun sama dengan 1 hari. Masa hidup 70 tahun seperti uap? Maka mari kita pahami bersama ya, sebagai penutup kita dalam kita merenungkan tahun. Kita memahami waktu, saudara, sebagai manusia itu dalam perspektif bumi atau dunia di mana kita tinggal dan hidup yang dicipta oleh Allah. Sedangkan Allah pencipta bumi itu ada di luar waktu bumi. Artinya, saudara, kalau sudah berkata tahun baru, 1 tahun itu artinya bumi, bukan ya, sehari berputar, dan kalau dia mengitari matahari sekali, itulah 1 tahun ya. Jadi dengan jarak rata-rata bintang induk matahari itu 150 juta kilometer, maka bumi perlu 365 yang kita sebut sebagai hari, siang, dan malam untuk sekali mengelilingi matahari. Ya, itulah 1 tahun. Maka itu menjadi patokan waktu di mana kita mengenal arti waktu di dunia ini dalam perspektif bumi dan dunia. Dalam patokan waktu itu, sebentar lagi, hanya dalam hitungan hari, saya akan memasuki usia 61 tahun. Artinya, bumi ini selagi saya hidup sudah berputar 61. Namun, kalau kita hidup di planet yang lain, dan saudara hidup dalam perspektif waktu planet lain, Merkurius, berbahagialah saudara di sana. Karena saudara itu hanya berjarak 57,5 juta kilometer dari matahari. Jadi 1 tahun tidak sama dengan kita, 365 hari. Di situ hanya 87 sekian, 9 ya, hari bumi. Saudara. Jadi kalau 1 tahun itu hanya 87,9, berapa umur saudara? Umur saudara lebih panjang 4 kali lipat, saudara. Saudara bisa hidup 320 tahun, bukan? Kalau saudara tinggal dalam perspektif waktu di Merkurius. Yang lebih dekat lagi dengan bumi, Venus, juga lebih sedikit, bukan 356, hanya 224 hari hitungan bumi. Umur kita juga akan lebih panjang. Namun, kalau kita tinggal di planet luar yang sekarang ini sedang diteliti dan pemilik Tesla ingin untuk tinggal di situ, Mars, ada yang mau di Mars, sedang diteliti. Kalau di situ bisa hidup, sedang mau tinggal di Mars.
Di situ waktu untuk mengelilingi matahari dalam hari bumi itu 686,9. Jadi kalau saudara tinggal di Mars, umur saudara tinggal separuh. Saudara mati umur 40 tahun, bukan 80 tahun. Kalau saudara pilih tinggal di Jupiter, itu kalau dalam hitungan bumi, saudara, umur kita itu hanya tinggal 7 tahun. Tinggal 7 tahun. Kalau kita pilih di Saturnus, itu 29,5 tahun bumi, itu berarti umur kita kurang dari 3 tahun. Saudara pilih lebih jauh lagi Uranus, 84 tahun bumi, maka umur saudara kurang dari 1 tahun. Jadi tidak ada lagi tanya, umurmu berapa tahun enggak? Umurmu berapa hari? Hanya begitu. Nah, kalau saya tinggal di Neptunus, 164,8 tahun bumi. Dan apalagi sudah tinggal di Pluto, 247,9 tahun bumi. Umur saudara seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Jadi saudara jangan katakan tidak ini ya. Seperti uap hilang. Kalau saudara hitung tinggal di Pluto dalam hitungan waktu bumi. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Hidup saudara hanya seperti uap. Maka kalau firman Tuhan katakan di hadapan Allah 1000 tahun karena dia menciptakan semua planet, itu sama seperti 1 hari. Dalam perspektif hitungan seperti itu. Jadi saudara, mari kita akhiri renungan kita ini sadar bahwa bios kita ini hidup itu tidaklah kekal dan abadi. Kita adalah manusia yang fana. Agar jangan kita menjadi orang yang bodoh seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan kita ini. Sehingga firman Tuhan mengingatkan apa gunanya seorang hidup dalam dalam hidup bios itu, saudara, lalu memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya karena tidak memiliki zoe itu. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Hanya, saudara, menjalani arti hidup sebatas bios itu, yang hanya mengejar dan memuaskan hidup yang fana dan melupakan arti hidup yang sesungguhnya yang dalam firman Tuhan disebut sebagai zoe itu, kehidupan yang seperti itu hanya kebodohan. Itu kata Rasul Yakobus, atau saya pilih kata daripada pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Tak ada harta yang akan kita bawa, tak ada jabatan yang akan kita tidak lepas. Kita dilahirkan telanjang dan kita akan kembali telanjang, meninggalkan dunia ini. Tak ada satupun yang kita bawa mati. Boleh saudara peti mati, saudara nanti hidungnya dikasih mutiara, matanya diberi emas, peti mati saudara kasih uang segepok dan seterusnya. Tak dapat kita bawa. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita tidak hidup dalam kesia-siaan yang seperti itu? Yesus berkata, saudara, untuk kita pegang, menjadi pegangan di tahun ini. Carilah dahulu zoe. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah yang kekal, sehingga kita hidup dalam pemerintahan sorga, tempat di mana kita akan hidup selamanya. Itulah yang dimaksud zoe, saudara. Cari itu lebih dahulu, yaitu hidup yang kekal dan kebenarannya. Maka semua hal mengenai bios dalam hidup kita ini tidak usah kita khawatir, akan ditambahkan kepadamu. Di luar persekutuan dengan
Tuhan. Pengkhotbah berkata, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah hidupnya, lihatlah biosnya. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Hanya dalam persekutuan dengan Tuhan yang kekal dan abadi itu tidak ada yang sia-sia. Kita tidak hidup dalam bios, tetapi dalam zoe. Maka saudara, mari kita masuki dan kita teguhkan di tahun yang baru ini dengan sabdanya. Cari, temukan, dan hiduplah bukan hanya dalam bios. Mari kita hidup dalam zoe, saudara. Kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan saya akan tutup dengan satu ayat ini. 1 Korintus 15:58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di sini. Jangan goyah dalam zoe ini. Giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, zoe itu, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Amin.